Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 mata kuliah metodologi penelitian. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendahuluan penelitian. Di sini kami terdiri dari 3 orang, yaitu Radian Safira, Filomena Yunita Cenora, dan Maria Virginia Hardna Angur. Nah, yang pertama kami akan menjelaskan tentang pendahuluan. Apa sih itu pendahuluan? Nah, pendahuluan adalah pengantar dan awal untuk membahas karya tulis. Bagian pendahuluan ini berhubungan antara topik dan konteks karya tulis, yang dimana pendahuluan tujuan pendahuluan ini untuk mengarahkan penulis untuk mengajukan pertanyaan penelitian, misalnya di latar belakang menjelaskan perkembangan penelitian sebelumnya. Dalam latar belakang, peneliti menjelaskan tentang isu dan variabel yang akan diteliti. Setelah latar belakang ada rumusan masalah tentang pertanyaan penelitian. Nah, selanjutnya, pentingnya pendahuluan. Nah, mengapa pendahuluan itu penting? Karena pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, pentingnya pendahuluan ini karena memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama itu memberikan latar belakang. Nah, bagian pendahuluan berfungsi memberikan informasi latar belakang atau asal-usul mengapa karya ilmiah tersebut dibuat. Sederhananya, pendahuluan memberitahu mengapa karya ilmiah atau karya tulis ditulis dan bagaimana perspektif penulis dalam menghadapi masalah tersebut. Yang kedua, ada memperkenalkan masalah. Nah, memperkenalkan masalah yang dibahas atau menjadi isu sentral dalam karya ilmiah tersebut, sehingga pembaca dapat memahami masalah apa yang akan dibahas dan bagaimana batasan masalahnya. Yang ketiga, ada memberitahu tujuan karya tulis. Nah, fungsi selanjutnya itu memberitahu tujuan dibuatnya karya ilmiah tersebut, sehingga pembaca dapat mengetahui apa yang ingin dituju atau dicapai penulis dalam karya ilmiah tersebut. Nah, selanjutnya ada memberitahu manfaat karya tulis, yang dimana maksudnya adalah memberitahu pembaca tentang manfaat karya ilmiah, bagaimana karya ilmiah tersebut bermanfaat bagi masyarakat, kelompok orang tertentu, ataupun bagi penulisnya sendiri, diberitahukan dalam pendahuluan karya ilmiah. Nah, selanjutnya ada memberikan gambaran keseluruhan isi karya tulis. Di sini, fungsi bagian pendahuluan dalam sebuah karya ilmiah adalah memberi gambaran keseluruhan isi karya. Nah, bagian pendahuluan karya ilmiah yang mengandung tujuan, latar belakang, rumusan masalah, dan manfaat dapat memberikan gambaran isi karya tulis secara garis besar kepada pembacanya. Dengan memberikan gambaran keseluruhan, pembaca menjadi tahu apa yang diharapkan dan apa yang harus dicari dalam karya ilmiah tersebut. Nah, selanjutnya ada mendapatkan minat pembaca. Nah, fungsi yang terakhir itu ada mendapatkan minat pembaca, yang dimana maksudnya karena pendahuluan mengandung hal-hal penting yang menjadi daya tarik suatu karya ilmiah atau karya tulis, bagian pendahuluan yang baik dapat menarik minat pembaca, sedangkan kalau sebaliknya bagian pendahuluan yang tidak jelas dapat mengurangi minat pembaca melihat karya ilmiah tersebut. Selanjutnya, pendahuluan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, pendahuluan kualitatif dan kuantitatif memiliki beberapa kesamaan. Keduanya sama-sama menggunakan GAP atau masalah baik dari fenomena atau riset, dan memerlukan dasar teori, baik teori kualitatif maupun kuantitatif. Nah, selain itu, pendahuluan penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif juga perlu mencakup tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Nah, sedangkan perbedaan utama antara pendahuluan kualitatif dan kuantitatif terletak pada tujuan penelitian yang ingin dicapai. Kita perlu memperhatikan tujuan penelitian ketika menyusun pendahuluan. Jika penelitian bertujuan untuk memahami dan menjelaskan aspek kualitatif seperti sikap, persepsi, atau pengalaman subjek penelitian, maka pendahuluan kualitatif lebih sesuai. Nah, di sisi lain, jika penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data kuantitatif yang dapat diukur seperti angka, statistik, atau pola perilaku, maka latar pendahuluan kuantitatif akan menjadi pilihan yang tepat. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.